Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Adik-adik, untuk session selanjutnya, kakak akan memaparkan kode kehormatan. Jadi dalam setiap kegiatan kita harus selalu patuh pada satu aturan yang dibuat oleh satu kegiatan. Di sini pada kepramukaan atau pada pendidikan kepramukaan ada satu kode yang harus kita taati, baik dari satya maupun dharma, karena itu adalah merupakan satu bentuk pedoman tingkah laku perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya kakak akan buat share dulu. Nah, oke. Adik-adik, pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan, kode kehormatan merupakan satu pegangan yang harus kita ikuti, merupakan satu pegangan yang harus kita selalu jaga. Karena kode kehormatan merupakan suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak ataupun budi pekerti yang tersimpan dalam hati, karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Jadi kode kehormatan ini berhubungan sekali dengan harga diri kita sebagai seorang anggota pramuka yang nanti akan berimbas pada bagaimana kita menjadi seorang yang mengakui bahwa NKRI merupakan harga mati. Kemudian kode kehormatan adalah merupakan satu norma kehidupan bagi adik-adik atau bagi kita semua yang merasa menjadi anggota pramuka. Ada merupakan ukuran atau standar tingkah dan laku di masyarakat. Adik-adik selalu disorotin pada saat adik-adik menggunakan satu seragam pramuka, baik secara perilaku maupun ucapan. Teguran-teguran dari masyarakat apabila adik menggunakan seragam pramuka, tapi perilaku maupun tingkah lakunya melenceng dari kode kehormatan atau dari norma dan tingkah laku, baik secara agama maupun masyarakat maupun adat, itu adik-adik pasti akan mendapat satu teguran atau satu ingatan dari masyarakat maupun dari orang tua. Nah, ini yang harus selalu kita patuhi di kode kehormatan, karena cermin pribadi kita, cermin kita untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, kode kehormatan yang selalu adik-adik junjung dan selalu adik-adik patuhi ada merupakan satu hal yang selalu dipegang. Nah, kode kehormatan itu atau kode kehormatan yang adik-adik punyain atau kita pramuka sebagai pramuka itu ada dua, yaitu satya pramuka, satya yang merupakan janji, dan dharma pramuka yang merupakan ketentuan moral. Jadi bagaimana kita berjanji? Hakikat janji atau pada saat adik-adik mengucapkan satya ataupun janji, itu bukan hanya untuk diri adik-adik, tapi ada berjanji terhadap diri sendiri, terhadap Sang Kholik atau Tuhan, terhadap negara, terhadap bangsa. Itu yang harus selalu adik-adik pegang teguh. Ya, kemudian dharma adalah merupakan ketentuan moral perilaku hidup dalam kehidupan sehari-hari, Makanya bagi adik-adik yang sekarang melaksanakan kegiatan ataupun dimanapun adik-adik berada, itu selalu junjung baik norma
norma atau ketentuan moral secara agama, normal secara kebangsaan, maupun norma secara adat, itu harus selalu dipakai atau dipakai dijunjung tinggi. Karena kalau adik-adik melanggar norma atau melanggar aturan, pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Contoh aja kalau adik-adik pada saat jalan, adik melanggar satu rambu-rambu lalu lintas, pasti adik akan kena tilang ataupun akan kena satu aturan kepolisian. Itu adanya satu ketentuan yang ada di masyarakat maupun arena. Nah, apa sih ataupun bagaimana sih adik-adik itu melakukan suatu janji atau seberapa jauh janji atau ketentuan moral itu harus dipatuhi. Janji yang diucapkan atau trisatya merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Jadi adik-adik pada saat akan melaksanakan atau akan mengikuti kegiatan pramuka, adik-adik biasanya ada yang namanya pindah golongan, harus mengucapkan janji atau satya pramuka. Adik-adik yang sudah memperoleh tanda jabatan atau melaksanakan suatu tugas tertentu juga mengucapkan trisatya sebagai merupakan suatu janji. Janji itu diucapkan dengan sukarela, dengan tulus, dengan hati, tulus hati yang dalam. Karena itu merupakan suatu ungkapan adik-adik sebagai seorang anggota gerakan pramuka. Dan satya pramuka adalah merupakan tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri secara sukarela sebagai upaya menerapkan dan mengamalkan janjinya. Jadi pada saat adik-adik sudah melaksanakan satya atau melaksanakan janji, adik-adik tindakan pribadi yang berkualitas itu adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan satu penerapan pengamalan janjinya. Nah, satya juga merupakan atau titik tolak masuk ke proses mendidik diri sendiri. Pada saat kita berjanji, pada saat kita mengucapkan satya dalam diri kita, bukan hanya ucapan saja, tapi ada satu pengembangan, yaitu visi spiritual, visi emosional, kemudian di sosial, intelektual, dan fisik atau sensasi. Jadi merupakan titik tolak pengembangan proses diri melalui visi, kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik atau yang dikenal dengan sebutan sensasi, baik secara pribadi maupun anggota kegiatan masyarakat. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi satya merupakan satu janji yang diucapkan dengan sukarela, dengan tulus ikhlas, tanpa adanya paksaan sebagai anggota gerakan pramuka. Ya. Nah, adik-adik nanti pada saatnya adik juga akan pindah golongan. Dari kemarin sebagai golongan penggalang, adik akan memasuki pindah golongan karena usianya. Usianya sudah memasuki, kalau penegak adalah usia 16 tahun. Pada saat 16 tahun, adik akan pindah golongan. Dari 15 tahun penggalang ke 16 tahun, itu penegak akan melaksanakan proses pindah golongan dan akan mengucapkan satya atau mengucapkan janji lagi. Pada saat adik-adik kegiatan di penggalang, adik akan juga akan melaksanakan satu kegiatan satya atau janji sesuai dengan golongannya, yaitu di penggalang. Kalau di penegak akan beda lega. Nah, dari satya kita akan melangkah ke dharma. Apa itu yang namanya kan dharma? Trisatya, satya atau kita sebut dengan trisatya kalau di penggalang dan penegak. Kalau mau di siaga itu
Dwi Satya dan Dwi Dharma, tapi adik-adik sudah posisi di penegak, adik akan melaksanakan kegiatan pindah golongan atau melakukan satya dengan berbeda pada saat pengucapan satya di golongan penggalang. Ada satu ukuran kegiatan yang berbeda. Nah, kalau Dharma merupakan alat proses pendidikan yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti yang luhur. Jadi pada saat adik mengenal Dharma atau disebut dengan dasa Dharma, kalau di penggalang dan penegak, kalau di siaga itu Dwi Dharma, adik akan merupakan proses terdidik dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dibacakan. Tentu saja dengan mengucapkan dengan Dharma yang sudah ada, adik-adik tidak semata mengucapkan, tapi harus satu persatu apa artinya, apa makna yang terkandung dalam Dharma itu. Digali. Saya harus bagaimana dengan Dharma ini? Dasa Dharma Pramuka. Satu, takwa kepada Tuhan. Apa, bagaimana makna dari takwa kepada Tuhan? Itu yang harus kita gali atau adik-adik laksanakan pada saat kegiatan. Dan ini merupakan satu proses pendidikan diri secara progresif berkembang agar menjadi pemuda yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Konsep dari kegiatan kurikulum 2013. Jadi budi pekerti, mengutamakan budi pekerti. Ya. Kemudian Dharma merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik untuk menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat, di mana ia hidup dan menjadi anggotanya. Jadi Dharma Bakti, Dharma itu merupakan satu pengalaman praktis pada saat melaksanakan suatu kegiatan. Itu ya. Itulah apa yang menjadi kode kehormatan Satya dan Dharma harus selalu adik-adik pegang, karena ini akan membentuk diri adik-adik menjadi seorang yang berbudi luhur, patriot yang sopan dan setia. Gitu ya. Nah, Dharma juga merupakan landasan gerak dalam kegiatan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendukung pramuka bersifat demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Jadi pada saat adik-adik sudah melaksanakan satu kegiatan, adik-adik akan terbentuk dengan sistem, adik-adik terbentuk dengan sikap demokratis, bermusyawarah, sama pada saat akan melaksanakan satu kegiatan, didahulukan dengan suatu bermusyawarah. Dalam musyawarah itu tetap ada saling menghormati dalam satu kehidupan, sehingga akan memiliki satu rasa kebersamaan untuk mencapai satu tujuan. Kita tidak memilih atau memilah-milah siapa dan dari mana. Tapi pada saat kita menjadi satu kegiatan dalam anggota kepramukaan, kita merupakan satu satuan yang tidak dipisahkan dengan Satya dan Dharma. Gitu ya. Dan Dharma merupakan kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama, yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tugas dan tanggung jawab penentuan keputusan. Pada saat adik melaksanakan satu kegiatan, itu selalu berpedoman pada ketentuan moral yang disusun, yang ditetapkan bersama. Jadi kegiatan ini tidak asal kegiatan. Kalau adik-adik sudah nanti posisi di penegak, tapi harus melalui satu musyawarah, disusun dan ditetapkan secara bersama.
yang mengatur hak dan kewajiban. Jadi kita atau adik-adik sebagai anggota pramuka itu akan mengetahui bagaimana sudah dibagi tanggung jawab, akan melaksanakan tanggung jawab, dan bisa menentukan satu keputusan. Jadi sudah harus bisa mengambil keputusan yang terbaik. Baik saat kegiatan maupun pada saat belajar. Gitu ya. Nah, kode kehormatan dalam kegiatan pramuka itu masing-masing disesuaikan dengan kondisi perkembangan jasmani peserta. Satya di siaga akan beda di penggalang. Satya di penggalang akan beda di penegak. Kalau penegak sama pandega itu satyanya sama, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan usia perkembangan jasmani maupun rohaninya. Karena ini jangan sampai ada satu tugas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu satya bagi adik-adik yang siaga yang dinamakan dengan Dwi Satya. Dwi Satya mungkin sebagian sudah mengetahui pada saat kegiatan di siaga dulu. Nah, dari Dwi Satya ini adalah untuk ketentuan moral adik-adik yang ada di usia 7 sampai 10 tahun. Sesuai dengan perkembangan usia, sesuai dengan perkembangan fisiologis. Gitu ya, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Berjanji dia udah dari usia sedini mungkin sudah dipelajari untuk menjalankan suatu kewajiban terhadap Tuhan sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian juga harus bertanggung jawab pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dia harus mengikuti kegiatan atau tata krama atau aturan yang ada dalam keluarga. Dan diharapkan setiap hari itu berbuat kebaikan. Ini adalah landasan awal adik-adik mengenal Satya. Adik-adik sudah berjanji terhadap diri sendiri, berjanji terhadap Tuhannya atau Sang Kholik, dan berjanji kepada lingkungan atau keluarga yang ada. Yang terpenting adalah pada saat kita mengucapkan satya atau mengucapkan janji, itu ada satu hubungan yang hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Hubungan vertikal adalah berhubungan dengan Sang Kholik atau Tuhan kita atau Tuhan adik-adik sebagaimana kepercayaan adik masing-masing atau agama masing-masing. Hubungan vertikal adalah hubungan yang berhubungan dengan negara, kemudian hubungan dengan sesama, hubungan dengan masyarakat, gitu ya. Kalau ini Bri Dwi Dharma siaga berarti pada ayah bunda, jadi udah sesuai dengan umur atau usia yang ada. Nah, hari ini adik-adik masih mengikuti kegiatan di pasukan penggalang. Karena adik-adik belum melaksanakan pelantikan pindah golongan. Apa yang adik pegang di Satya itu adalah Trisatya Penggalang. Ada satu perbedaan di antara Trisatya Penggalang dan Trisatya Penegak Pandega. Untuk aturan baku atau apa yang terkandung dalam Satya di Penggalang maupun di Penegak, itu ada satu perbedaan sedikit. Tapi untuk janji yang ada itu hampir sama. Perbedaannya adalah pada saat kita memandang usia. Untuk Trisatya di Penggalang, pada saat ada mengucapkan, ini harus penuh dengan kesungguh-sungguhan. Dengan sungguh-sungguhan, tulus, ikhlas, agar apa yang diucapkan senantiasa membekas di dalam sanubari atau di dalam jiwa adik-adik. Ya. Demi kehormatan Trisatya
Ayo, kita ucapkan secara bersama-sama, adik-adik yang di sana. Tri Satya. Demi kehormatanku. Ulangi, pada saat kita pengucapan Tri Satya, atau pada saat janji, bagi adik-adik yang mengucapkan Tri Satya, berdiri, dan bagi yang mendengarkan atau yang melihat pada saat membaca Satya atau janji, posisinya berdiri dan menghormat. Nah, kita coba bersama-sama melaksanakan pembacaan Tri Satya sebagai pramuka penggalang. Tri Satya. Demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Menolong sama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar Dharma. Oke, silakan duduk kembali. Adik-adik, di sini ada menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Artinya ini adalah hubungan garis lurus, garis vertikal terhadap Tuhan. Kita berjanji bukan hanya kepada masyarakat, kepada pembina, kita berjanji di depan pembina, tapi kita berjanji adalah langsung dengan Sang Khalik, Sang Pencipta alam. Nah, antara hati kita munajat kepada Allah bahwa janji yang kita ucapkan adalah janji yang tulus dan ikhlas, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Kemudian kita janji terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa janji kita terhadap Negara Kesatuan? Akan selalu menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia, menjaga persatuan, menjaga keamanan, menjaga segala sesuatu yang akan merusak Indonesia, ya, dan mengamalkan Pancasila. Apa yang ada Pancasila sebagai dasar hukum kita selalu mengamalkan. Kemudian juga menolong. Adik-adik sudah belajar menolong sama hidup. Kita saling tolong menolong di sekolah, di kegiatan pramuka, di masyarakat, dimanapun adik-adik berada. Itu harus sudah belajar melaksanakan kegiatan atau yang berhubungan dengan tolong menolong. Dan yang selanjutnya adalah sebagai, kalau sudah belajar menolong di lain itu adalah sebagai persiapan diri adik-adik untuk membangun masyarakat. Dan yang tiga, bagaimana adik-adik menepati dasar Dharma. Nanti adik-adik melaksanakan Dharma 1 sampai dengan 10 itu dengan sungguh-sungguh. Itu ya. Selanjutnya Tri Satya untuk penegak dan pandega. Adik-adik, tadi kakak sudah menyebutkan di depan bahwa ada satu perbedaan antara Satya yang diucapkan pada pramuka penggalang dan Satya yang diucapkan pada pramuka penegak pandega. Ada satu perbedaan, perbedaannya adalah di poin yang kedua. Sebelum adik-adik melaksanakan pindah golongan, karena ini nanti akan dibacakan pada saat adik-adik pindah golongan dari penggalang ke penegak. Sekarang silakan kita coba untuk mengucapkan Tri Satya penegak dan pandega. Nanti kakak akan bahas bagaimana perbedaan. Silakan adik-adik berdiri dan kita ucapkan secara sungguh-sungguh, kita masukkan dalam hati, kita belajar untuk konsentrasi dalam melaksanakan Satya itu. Konsentrasi dalam mengucapkan Tri Satya itu. Dan bagi yang tidak mengucapkan, biasanya kita disarankan untuk berdiri dan menghormat. Itu pada saat pelantikan-pelantikan atau pada saat pengukuhan yang lain. Oke, adik-adik silakan berdiri. Kita bersama-sama ikutin kata-kata kakak. Biar kita bersama-sama. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh
menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Terima kasih. Sekarang duduk kembali. Adik-adik, pada saat adik-adik di Penggalang, di poin kedua adalah menolong sama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Adik-adik usianya baru 11 sampai dengan 15. Itu adalah belajar untuk mempersiapkan, belajar meniru, belajar membantu pada saat ada suatu kegiatan di lingkungan, di sekolah, di masyarakat, di mana saja. Itu adalah sebagai wujud persiapan. Tapi pada saat adik-adik sudah memasuki usia 16 sampai 25 tahun, mohon maaf, 16 sampai 20 tahun, adik-adik akan belajar bagaimana pada saat menolong sama hidup, adik-adik juga ikut serta membangun masyarakat. Artinya apa? Ikut serta membangun masyarakat. Ini adik-adik adalah turut kegiatannya adalah kegiatan bakti. Kegiatan yang langsung turun ke masyarakat. Bukan hanya mempersiapkan belajar, tapi adik-adik juga harus sudah bisa melaksanakan satu kegiatan. Pertama merencanakan atau musyawarah, kemudian merencanakan, membuat susunan anggaran, membuat anggaran, kemudian adik-adik belajar bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Setelah kegiatan dilaksanakan, adik-adik juga harus bisa mampu mengevaluasi kegiatan itu. Kalau sudah dievaluasi, nanti adik-adik akan tahu kegiatan yang adik-adik laksanakan itu seberapa persen tingkat keberhasilannya. Gunanya apa? Gunanya untuk melaksanakan kegiatan yang ke depan agar lebih baik lagi. Kenapa? Pada saat adik-adik melaksanakan suatu kegiatan, itu perlu ada satu koreksi. Kalau tidak koreksi, kalau ada koreksi, kita tidak tahu sejauh mana tingkat keberhasilan pada saat kita atau adik-adik melaksanakan kegiatan itu. Ya. Kakak ulangi bahwa ada satu perbedaan di poin kedua, bahwa untuk Penggalang adalah menolong sama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kemudian untuk penegak adalah menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Makanya nanti adik-adik jangan kaget pada saat sudah di penegak, kegiatan adik-adik banyak kegiatan di langsung terjun ke masyarakat. Adik-adik langsung kegiatan itu tidak kayak kemarin waktu di Penggalang. Tapi inilah yang harus adik laksanakan karena adik sudah posisinya adalah menjadi penegak. Ya dasarnya tadi adalah 17 Agustus 1945 di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan. Nah, jadi sama ini di mana-mana. Tidak ada yang namanya penegak itu bersifat seperti Penggalang. Kalau adik-adik sudah memasuki usia penegak, adik-adik sudah siap untuk membangun masyarakat, terjun ke masyarakat langsung. Kiatnya adalah kiat bakti. Contohnya apa? Adik-adik bisa kegiatan bakti kebersihan lingkungan. Adik-adik bisa kegiatan bakti membangun jembatan. Adik-adik bisa kegiatan bakti membersihkan tempat ibadah. Adik-adik bisa giat bakti menolong bencana alam. Adik-adik bisa giat bakti untuk memberikan sumbangan kepada yatim piatu maupun jumbo. Jadi adik-adik di penegak itu rencanakan, dimusyawarahkan dulu, tentukan kegiatannya, kemudian direncanakan, kemudian mencari anggaran, kemudian bagaimana penganggarannya, kemudian kegiatannya bagaimana, kemudian langsung dianalisa atau evaluasi agar kegiatan berikutnya lebih baik lagi. Itu ya. Nah, ini Trisatya. Trisatya sudah kita kupas, kemudian kita maju ke dasa dharma. Dasa itu 10 dharma itu ketentuan moral.
Jadi apa yang ada di dasa dharma, baik secara penggalang maupun penegak itu sama. Bedanya dengan siaga. Siaga itu hanya dwi dharma. Kemudian cara pengucapannya masing-masing punya pendapat. Ada yang membacanya dasa dharma, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedalam dan kasih sayang sama manusia tanpa mengucapkan nomor. Tapi ada juga yang dasa dharma pramuka. Pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam kasih sayang semuanya. Ada yang mengucapkannya dharma pramuka, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, dan seterusnya. Masing-masing sesuai dengan dengannya. Tapi kalau untuk adik-adik yang sudah di penegak, kakak selalu menyarankan pada saat menjalankan dasa dharma pramuka itu takwa pada Tuhan Yang Maha Esa tanpa mengucapkan nomor urut. Sah saja apapun dari pakai nomor urut apapun tidak. Sah saja. Yang terpenting adalah bagaimana penjiwaan pada saat adik-adik melaksanakan dharma 10 dharma ini. Bagaimana adik-adik takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana aplikasi adik cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Bagaimana menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Bagaimana adik-adik patuh dan suka bermasyarakat. Itu yang perlu adik-adik tanamkan atau adik-adik laksanakan dalam kehidupan sehari. Karena ini merupakan satu ketentuan moral. Ketentuan moral, ketentuan gerak, ketentuan hidup sebagai seorang pramuka. Kalau syaratnya adalah janjinya. Ya, dan ini adalah ketentuan moral. Bagaimana adik-adik rajin, terampil, dan gembira. Bagaimana adik-adik rela menolong dan tabah. Bagaimana adik-adik menjadi hemat, cermat, dan bersahaja. Kemudian bagaimana adik-adik menjadi ada yang disiplin, berani, dan setia. Apalagi ini yang bertanggung jawab dan dapat percaya, serta suci dalam pikiran, perkataan, dan pembuatan. Ini ketentuan moral yang adik-adik harus laksanakan, harus mulai belajar. Kalau adik-adik merasa takwa kepada Tuhan, ya laksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing, gitu ya. Jadi sudah mulai menggali ketentuan moral ini menjadi pedoman dalam bertindak dalam kehidupan, gitu ya. Nah, adik-adik, bahwa kesanggupan orang dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik dinyatakan dengan ikrar juga, sama dengan yang adik-adik laksanakan, gitu ya. Nah, adik-adik yang kakak banggakan, pada saat kita melaksanakan kode kehormatan atau pada saat kita mengamalkan satya dan dharma pramuka, itu selalu kita pegang teguh nilai-nilai yang ada dalam satya dan dharma pramuka. Kenapa? Satya merupakan janji kita, merupakan janji adik-adik kepada Sang Hole, kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kepada masyarakat, kepada bangsa. Ya. Kemudian bagaimana adik-adik berjanji kepada diri sendiri, bagaimana adik-adik mempersiapkan diri menjadi seorang bangsawan, menjadi seorang generasi muda, kemudian bagaimana ketentuan moral itu dilaksanakan. Adik-adik, ulasan yang singkat ini di kode kehormatan mudah-mudahan menjadi bekal adik-adik dalam melaksanakan kegiatan di ambalan atau di penegak. Karena adik-adik sebentar lagi akan memasuki dunia penegak yang kemarin dunia penggalang, di pasukan penggalang. Sebentar lagi adik-adik akan memasuki dunia penegak yang penuh dengan semangat yang tinggi untuk ikut serta membangun masyarakat. Ya,
Demikian apa yang kakak paparkan. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kegiatan virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan atau kakak berikan dapat bermanfaat menjadi bekal adik-adik dalam kegiatan pramuka. Satya merupakan janji adik-adik, Dharma merupakan tuntunan moral, itu yang harus selalu dipegang dalam kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.